bisa dipanggil Sari atau senyaman mungkin, yang penting tidak terlalu nyaman. Kesimpulannya, dapat memudahkan masyarakat untuk memakan ikan bandeng dan menjual ikan bandeng tanpa duri dengan lebih menguntungkan daripada menjual ikan bandeng biasa. Oke, baik. Nah, di bagian penyitung ini, untuk dari segi materinya bisa dilihat di situ bahwa yang di bagian atas tidak ada sama sekali dijelaskan tentang bandeng tanpa duri. Itu sebenarnya bisa dijadikan hanya di bab 2 atau di bab pembahasan. Kalau di bagian penutup itu yang dibahas itu adalah khusus materinya aja. Materinya Sari kan tentang bandeng tanpa duri. Nah, kalau masih menjelaskan pengertian ikan, berarti itu adanya harusnya di bab 2, bukan di bab terakhir, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu atas saran dan Pertanyaannya. ya, terima kasih. Kemudian ada tadi the title of my presentation. Tadi saya nggak dengar title-nya kemana. Judul dari presentasi saya adalah apa? Ya. Jadi kalau kalian tidak sempat ketemu Ibu Afni untuk bertanya pronunciation-nya, cara penyebutannya, bisa buka Google terjemahan. Kamu masukin katanya, kemudian kamu dengarkan cara menyebutkannya. Itu salah satu langkah. Jangan menunggu, ya. Untuk yang lain, ya, untuk Sari, oke, terima kasih, itu aja. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi lah, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Masih ada dari Bapak Ibu guru yang lain? Dan silakan slide itu yang manis. Good morning, my friend. I'm my teacher. Morning. Let me introduce myself. My name is Miftahul Jana, class 11 Ahmad, program Freshwater Fishery Agribusiness atau Agribisnis Perikanan Air Tawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my teacher and my friend. Morning. My teacher, my name is Muhammad Ahmadi and my class from 11 Ahmad. Jadi kehadiran saya pada hari ini mempresentasikan laporan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kelas 11 APLBI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang laporan agribisnis pengolahan hasil perikanan Batawi. Sarwaka Karyawan. Yang pertama bab 1 adalah pendahuluan. Latar belakang. Salah satu produk utama yang pisau dari bagian mengurangi bang tulang punggung dengan menggunakan pisau dari bagian ekor sampai bagian kepala. Namun tulang dari permukaan dinding perut pada bagian perut terdapat 16 pasang tulang besar. Buat irisan memanjang pada Baik, sekarang adalah penampilan untuk Bara. Silakan Bara dipresentasikan apa yang ingin disampaikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I start my presentation. Let me introduce myself to you. My name is Bara. I am from 10 ATPH, and the title of my presentation is The Cultivation of Chili. Next topic. Part 2. Latar belakangnya cabai merupakan
tanaman yang bernilai ekonomi yang tinggi disebabkan karena rasa pedas dan kandungan karotenoidnya. Maka dari itu perlu diadakan teknik budidaya cabai. Tujuan dan manfaat laporan ini adalah untuk memenuhi persyaratan pas untuk cabai rawit. Cabai rawit memiliki nutrisi yang terkandung berbagai nutrisi yang terkandung dalam cabai rawit memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, yaitu karbohidrat, protein, vitamin A, B16, kapsaisin, dan lain-lain sebagainya. Next, Pak. Ini adalah morfologi tanaman cabai. Bunga cabai rawit memiliki bentuk bintang dengan warna putih. Akar cabai rawit merupakan akar serabut atau akar yang tingkat tunggal. Batang tanaman cabai berwarna hijau. Pada batang yang telah tua itu akan berwarna coklat karena itu merupakan kayu yang semu. Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak terkenal dan memiliki variasi. Lainnya kedudukan cabai rawit adalah tanah yang gembur dan memiliki tingkat keasaman pH 6 sampai 7. Apabila tanahnya memiliki tingkat yang sangat asam, nanti daunnya akan menjadi warna kuning dan mudah terserang virus. Alat yang digunakan dalam pembuatan berikut adalah perhitungan jumlah bedengan, jumlah tanaman, dan ini meter itu adalah lebar lahan, 1 meter lebar bedengan, dan 50 cm adalah paritnya. Di 50 meter dibagi 1 meter tambah 50 jadikan 1,5 meter. Ini 33,33 karena kan 33 kan jumlah bedengan kan. Jumlah tanamannya juga ini juga salah nih. Jumlah tanaman keseluruhan adalah 60 kali 30 dan cepat mati dan layu. Bibit yang telah berumur 17 sampai 23 hari itu sebaiknya langsung ditanam saja. Setelah ditanam langsung disiram. Untuk penyemaian atau pembibitan bisa menggunakan media tanam sulfat 50 kg, TSP 50 kg, dan dolomit 100 kg. Pemasangan najir bertujuan agar untuk penyiraman sebaiknya dilakukan pada siang hari atau sore hari, tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan deras ya tidak usah. Sebaiknya semua pupuk itu bagus, cuman pupuk yang paling bagus adalah pupuk NPK karena banyak unsur hara yang terkandung dalam pupuk NPK. Pemanenan merupakan kegiatan air dari proses dan faktor penentu proses selanjutnya. Ciri-ciri buah yang siap dipanen adalah buah yang berwarna merah, yang sudah besar, dan berumur kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Berikut adalah menjadi OPT. Ini adalah hamadrid, itu busuk buah, dan itu penyakit virus. C, vitamin A, zat kapsaisin, dan lain-lain. Tahapan budidaya cabai yang telah mempersiapkan lahan, pembuatan bedengan, pemasangan persemaian, pemasangan busa, penanaman, pemberian pupuk dasar, penyiraman, pengajiran, pemangkasan tanaman, penyiraman, pemupukan susulan, menjalin OPT, dan pemanenan. Saran saya, melihat kebutuhan cabai rawit tiap tahunnya meningkat, maka dari itu perlu diadakan. Habis itu kita lanjut di pembuatan bedengan. Di pembuatan bedengan kita tahap awalnya mengkultivatornya untuk mengemburkan tanahnya. Setelah pengemburan tanahnya kita mencangkulnya, menaikkannya ke atas sehingga membentuknya bedengan. Selanjutnya ada perhitungan jumlah bedengan seluas 10. Ini ya dikurangi ya kata habis setelah kemudian itu
kita masuk di rumusnya. Rumusnya jumlah tanaman bedengan, panjang bedengan per jarak antar lubang kali jumlah garis. Panjang bedengannya 10 meter per 50 cm dikali 2. 10 meter diubah ke dikali 2 sama dengan 1000. 50 cm per 1000 cm jadinya mati. Lama-kelamaan bisa akan mati. Sampai 3-4 helai daun. Selanjutnya kita lanjut pemasangan najil. Pemasangan najil kita siapkan tiang dari bambu yang sudah ditentukan. Tancapan najil di tanah dekat dengan cabai. Ikat batang yang berada di bawah cabai utama saat tanaman umur 10-15 hari setelah tanam dengan tali pasik pada lanjaran atau ajil. Sini kok makin ke sana. Harusnya grafiknya cus ke atas ya. Harusnya gitu. Gongnya kamu penutup ya. Harusnya bisa lebih wow gitu loh ya. Oke, terima kasih itu saja. Ya, terima kasih Bu Sandi. Itu tadi ya beberapa saran masukan. From apa? Jangan diputar-putar, jangan luntur, digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Awak goyangan putar, diputar, diputar ke atas, diputar, diputar, diputar ke bawah, diputar, diputar ke atas. Tapi itu putarannya. Begini, karena kita sudah intro. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, diamlah bahu. Yang mau kompret, kita bikin TikTok tuh kan. Ada goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar. Seharga 8.000. 1 bungkus tepung sebangunan seharga 8.000. Minyak goreng seharga 17.000. Kertas label seharga 2.000. Plastik seharga 10.000. Jadi total harga semua. Jadi total modal yang saya keluarkan adalah 61. Satu buah pepaya menghasilkan 20 bungkus dengan berat 150 gram. Penghasilan saya dalam of context 300 gram labu kuning, 300 gram labu kuning yang sudah dikukus lalu dihaluskan, 300 gram pumpkin white has been fermented, 2 sendok SP atau valet, 2 spoons SP atau valet. Sini ada alat yang digunakan yaitu panci atau pot, sendok, spoon, toko kecil atau tobol, baskom, mesin, mixer atau mixer, blender atau blender, wadah es. Modus penipuan baru yang lagi aja rame di sosial media. Jadi modus penipuan kali ini aku kutip dari postingan dari Eva Neri ini ya. Jadi di kasus penipuan ini, pelaku tuh ngechat seolah-olah dia tuh jadi salah satu kurir di pengiriman ekspedisi. Nah, kayak yang bisa kalian baca, selamat siang, benar dengan Salma, ada paket nih dari ini, terus dia ngirimin file. Nah, kalau kalian lihat filenya ini tuh formatnya APK, atau biasanya itu kan aplikasi yang diinstal gitu ya.
Nah, biasanya ini yang diincar Android sih, karena format ini biasanya bisa langsung ke install itu kalau di aplikasi Android. Nah, dengan pinternya lagi dia tuh ngasih judul lihat foto paket. Jadi kayak buat orang yang kurang teliti kan pasti langsung diklik ya, karena pasti dia mikirnya ini mungkin gambar buat foto paket tersebut. Padahal ini formatnya aja APK. Nah, korban yang di sini dia tuh langsung ngeklik dan otomatis langsung ke download, itu file yang dia download ini tuh langsung ke install. Nah, ternyata setelah dia ngeklik file ini, semua saldo dari Brimo atau aplikasi mobile banking BRI ludes, langsung hilang. Nah, pertanyaannya kok bisa? Nah, ternyata file yang di-download itu adalah file exploit yang berjalan di latar belakang aplikasi gitu loh. Jadi tujuannya itu buat nge-remote si HP korban. Jadi tuh dia bisa ngelihat, misal kita habis buka aplikasi perbankan nih, dia tuh bisa tahu user ID sama password kita. Nah, itu semua diretas. Nah, di dunia hacking ini tuh namanya sniffing. Nah, dari cerita beberapa korban, setelah dia ngeklik si file ini, dia tuh nggak terjadi apa-apa. Bahkan dia nggak diminta buat masukin password atau apapun itu. Jelas karena file yang dia download itu kan tadi bergeraknya kan di latar belakang aplikasi ya. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi di pelaku tuh dia udah berhasil ngeretas HP yang udah ngeklik file tersebut. Jadi emang itu bahaya banget. Nah, setelah aku baca-baca di kolom komentar, ada yang bilang ini tuh malware RAT atau Remote Administrator Tool. Jadi ini tuh fungsinya buat nge-remote HP korban dari jarak jauh yang beroperasinya tuh di balik layar. Sama juga kasusnya kalau kalian tiba-tiba dikasih link, terus kalian klik, terus kayak dialihin ke sebuah website atau kalian jadi ngedownload sesuatu, itu juga bisa jadi dari RAT ini. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget kalau misal tiba-tiba dikasih link ataupun dikasih file yang formatnya itu nggak jelas. Karena zaman sekarang tuh semakin canggih elektronik, menurut aku semakin canggih juga hacker buat ngehack semuanya. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget, jangan sampai kemakan sama penipuan model begini. Karena tadi di kolom komentar itu udah banyak banget yang sharing kalau mereka tuh jadi korban. Ada yang hilang sampai ludes, ada yang hilang 1,8 juta. Dan itu tuh kejadiannya tanpa kita sadari. Jadi kayak setelah ngeklik file aplikasi tadi, sorenya atau besoknya hari baru ada notif kalau ada saldo keluar gitu. Karena emang seolah-olah tuh di HP itu nggak terjadi apa-apa. Jadi pokoknya harus hati-hati banget. Nah, buat kalian semua yang punya cerita penipuan kayak gitu, tolong banget buat sharing di kolom komentar biar kita tuh jadi aware gitu loh. Jadi aware sama penipuan-penipuan model zaman sekarang ini. Ekologi perairan. Pada ekosistem perairan terdapat Produk labu kuning telah dicobakan pembuatan es krim dengan menggunakan labu kuning sebagai salah satu bahan baku. Pada saat ini, kebutuhan akan konsumsi makanan bertambah. Seiring kemajuan zaman, banyak orang meninggalkan makanan tradisional dan beralih ke beberapa makanan modern. Biasanya mereka lebih suka memesan makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. Sebelum saya memperkenalkan diri, di sini saya punya judul atau topik. Presentasi saya itu es krim labu kuning. Before I start to presentation, let me introduce myself to you. Hello, my name is Rani Wentika. I am from 10 HPHP, Agricultural Products Processing Agribusiness. Sebelum masuk ke my host is Firman Brino, and I hope you all understand. Okay, I think it's a beautiful day for our first meeting after a long time doing PKL. And finally, this is the time for us to discuss about what has been we learned during PKL. So let me just go ahead. Laporan praktik kerja lapangan di IKN Ampang Nur Cahaya. Next. From
dan meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat. Tujuan PKL bagi peserta didik untuk mengetahui kondisi dan situasi lingkungan kerja yang sesungguhnya, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dan untuk melatih keterampilan dan keahlian yang telah dipelajari. Serta saringan. Bahkan untuk pembuatan bawang goreng. Bahan utamanya ialah bawang merah. Alat dan bahannya mengiris bawang, pisau, saringan, rendang. Bungkus penyedap rasa 3 Kita makan. untuk makan kaldu rasa jamur 3. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja lapangan saya di Bandung. Baik, langsung ke pembahasan itu ya. Karena sama dengan mindset tadi waktu latar belakang tempat PKL. Yang sudah presentasi ada beberapa nama, ada 12 peserta yang juga melaksanakan presentasi, tinggal 5 orang.